balik lagi di Depdagri. Aduh seneng banget deh ketemu sama kalian lagi setelah kemarin ketemu sama yang batangan semua di sini kan. Ada cowok semua. Oke, Ada oke, Oki oke. Rengga. Terus sekarang Oke. ketemu lagi sama Intan. Tapi ya buat jebretin semuanya kita di sini udah mulai lepas masker ya. Tapi kita semuanya udah menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan seluruh ruangan serta benda-benda yang ada di ruangan ini sudah disinfektan semuanya. Sudah divaksin, Tam. Dan kita sudah vaksin Udah dua di-jab, kali. udah di-jab dua kali. Dua kali semuanya. Aku juga barusan abis banget swab tadi. Iya, betul. Mau booster Udah. kita nanti. Alhamdulillah hasilnya negatif. Kalau positif udah kabur semua nih. Halo Mas Gita, Halo, Coach Intan. Akmal. Dan kita juga nanti akan bergabung sama kita Bung Yuke ya via Zoom. Nah ini udah ada nih Bung Yuke. Halo. Suaranya belum keluar. Oh ya Halo. udah. Nah, Oke. mantap. Nah, udah siap, mantap. Nah, senang banget nih kalau kita nih semuanya kan akhirnya bergulir lagi Liga 1 tapi emang ada lagi kabar duka ya dari Raican Aji Pangestu, salah satu keluarga besar atau pemain dari Persikabo. Mungkin pertama Intan mau tanya sama Bung Yuke dulu karena ini kan salah satu anak didik Bung Yuke ya, Raican Aji. Kita mengucapkan bela sungkawa kepada Raican Aji yang harus berpulang terlebih dahulu di usianya sangat muda ya, masih 18 tahun. Sekali lagi Indonesia kehilangan salah satu talenta muda. Kita doakan mudah-mudahan Raican Aji diberikan tempat terbaik dan Amin, keluarga amin. yang ditinggalkan diberikan Amin. kesabaran. Amin, amin. Dan juga kita mau ngucapin berduka cita karena Bung Yuke ini kenal secara pribadi ya Bung Yuke. Boleh diceritain Bung Yuke ini kejadiannya seperti apa? Iya, jadi hari Senin pagi tuh aku habis subuh itu tiba-tiba baru nyalain handphone kan, udah banyak sekali miss call gitu ya. Aku bilang ada apa gitu. Terus ada salah satu koordinator orang tua kabarin aku gitu, Om Yuke, Raican nggak ada gitu. Aku bilang nggak ada gimana gitu. Akhirnya aku telepon kan, ya itu ternyata kecelakaan ya. Jadi aku terus langsung karena udah panik itu aku telepon kawannya si Bintang Pratama Yuda itu yang semobil sama Raican dalam perjalanan ke Bali itu. Langsung ke video call sama dia gitu. Posisinya dia udah berdarah-darah tapi dia masih sadar. Jadi dia waktu aku video call itu dia lagi dijahit tuh bagian dahinya sama bagian dagunya gitu. Ya Allah, aku tuh langsung dikasih lihat ke sebelahnya dia persis di pembaringan sebelahnya dia itu sudah dibungkus dalam kantong mayat gitu. Aku bilang itu siapa Bintang? Aku bilang ini Raican Om gitu. Waduh, aku lemes langsung, aku tuh benar-benar black out lah pagi itu tuh. Udah nggak karu-karuan gitu. Kenapa bisa begitu? Terus dia cerita bahwa jadi dalam perjalanan ke Bali itu mereka memang tim junior ini hanya difasilitasi jalan darat oleh tim Persikabo. Sementara yang seniornya udah nyampe duluan gitu kan. Nah dalam perjalanan darat itu mereka nih bertiga, supir, si Amirullah itu, Raican Aji sama Bintang Pratama Yuda itu. Kemudian selepas dari Probolinggo dia bilang itu udah sekitar jam 1-an gitu ya. Supirnya juga sempat istirahat jam 11, jam 1 bangun terus ajak jalan lagi gitu. Kata si Bintang, Om ke supirnya nih ya Om, kalau memang masih ngantuk istirahat dulu aja Om, kita santai aja nggak usah buru-buru. Nah si Abdullah ini supirnya ini bilang udah tanggung tinggal 2 jam lagi perjalanan gitu. Nah udah akhirnya lanjut di perjalanan itu nggak tahu bagaimana tiba-tiba si Bintang udah dibangunkan dalam keadaan berdarah-darah gitu di mobil itu. Baru kita tahu belakangan ternyata mobil yang dikendarai ini mencoba menyalip mobil di depannya untuk mendahului. Dan sayangnya mungkin dalam keadaan ngantuk ya. Kemudian ya berpapasan langsung jadi adu banteng gitu. Dan Raican itu posisinya persis di belakang supir. Jadi yang hancur itu bagian kanan supir. Terkena bagian depan dari truk itu ya. Raican di situ sih diagnosisnya geger otak parah gitu ya. Dan aku lihat sendiri memang jasadnya, ya Allah aku nggak tega banget. Kalau kalian tahu itu anak ini sangat baik, soleh gitu ya, nggak pernah tinggal sholat. Terus dia tuh membantu orang tua yang cuman tukang tambal ban loh di daerah Cawang. Jadi ini impian dia untuk banggain orang tua gitu kan. Jadi aku agak emosional juga gitu karena aku tahu persis anak ini dari usia 12 tahun gitu ikut 3 top skor sampai usia 17 kemudian
dia terpilih ikut EPA yang 2019 sebelum pandemi itu sampai bawa juara, dan Iya. dia masih bersama Persikabo di U18 di EPA kemarin. Mungkin Coach Akmal juga ada ya di Bandung ya. Ya, ya Itu satu ini kita satu tim. Satu tim Satu ya. grup, Satu grup dengan satu grup Persija. dengan Persikabo dengan Persija. jadi itu yang aku masih nggak apa ya istilahnya belum bisa terima saat itu ya, karena sangat cepat, dan di hari Jumatnya sebelum dia berangkat di hari Minggu malam itu kita ketemu ngobrol bareng gitu, karena dia mau pamit kan. Jadi biasa kita kalau ada pemain yang mau berangkat mau promosi gitu kita ngumpul makan-makan terus kasih motivasi lah, saya biasanya gitu. Jadi ada yang ke Persis Solo, ada yang ke Persija, ada yang ke Persib, ada yang ke Recan nih kan di Persikabo gitu ya. Iya. Tapi ya itulah mungkin kadarullah ya, kita nggak tahu umur orang gitu. Cuma ya itu aja bikin nyesek gitu loh, karena aku tahu persis perjalanan anaknya dan perjuangan orang tuanya gitu. Iya. Sehingga sampai maut menjemputnya dia tetap gigih berusaha untuk memenangkan cita-cita orang tuanya gitu. Iya. Iya, iya. Itu sih yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang gitu di kepalaku gitu. Ya kita juga di sini ikut jadi benar-benar sedih ya, karena Iya. kan Bung Yuki juga emang kenal secara pribadi, apalagi tadi juga sempat ketemu terakhir kali dengan sosok Raichan ya. Dan kalau Coach Akmal sendiri kan tadi dari Bung Yuki emang dia sosok yang emang ingin membanggakan orang tuanya. Aduh jadi sedih saya, Iya. maaf ya berarti ya maksudnya emang anaknya sensitif juga kan, terus kayak kalau dengar berita kayak gini emang apalagi dengar background keluarganya yang hanya Iya, keluarganya tambal ban, iya. ini kan salah satu anak yang dicita-citakan, Betul. yang diharapkan oleh keluarganya. Nah tapi Betul. kalau Coach Akmal sendiri melihat sosok Raichan ini seperti apa? Coach juga kenal ya? Ya, yang pasti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Ananda Recan Aji mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, tabungan untuk di akhirat nanti ini. Ini Ananda Recan ini attitude-nya bagus banget. Iya. Jadi kemarin setiap kita habis tanding nih, Mas Gita, selalu datang ke bench. Iya. Selalu datang ke bench, dia duluan datang ke bench nih. Coach, makasih Coach ya, dia bilang gitu. Kemarin kita Ke Coach Akmal iya, juga? ke Coach Akmal juga, terus ke coach-coach yang lain, masih Coach ya, dia bilang gitu. Bagus deh, saya bilang gitu. Saya nepok kadang palanya saya usap-usap. Bagus, ini selalu nyamperin. Ini anak ini, dan dia main di posisi nomor 6. Main di posisi nomor 6 ini main di gelandang. Emang kuat. Ini anaknya kuat. Ini pegang bolanya kuat anak ini. Pegang bola. Dan anak ini punya stamina bagus, tapi emang dia masih butuh lagi. Kemarin emang Persikabo kemarin jujur masih ibaratnya harus banyak lagi pemain-pemain yang bisa mendukung ya. Tapi ini luar biasa, dia punya mobilitas yang tinggi. Raichan ini. Iya, dengan kualitasnya Raichan juga sampai dipanggil ke Ke tim yang senior. Ini Ke juga senior ya, Bang berarti Yuki kita ya? tahu ya. Iya, dia promosi senior. Orang Coach Akmal, Iya. dia nomor 6 terbaik yang pernah saya punya gitu ya. Iya Bang, setuju. Saya setuju. Saya lihat terus kok dia main, saya lihat terus. Kemarin sempat kayaknya main terus kan dia di Persikabo. Iya. Dia mimpin teman-temannya. Dia attitude-nya luar biasa. Luar biasa bagi saya. Recan ini. Dan emang kan banyak teman-temannya. Kalau di Persija itu kan sebaya-sebaya dia kan kita udah pada akrab. Iya. Ya kan sempat juga seleksi juga dulu kan gitu loh. Iya. Sempat seleksi juga, emang udah ya kita udah sebagai sering ketemu, gak hanya di Elite Pro aja, di tempat-tempat lain kita sering ketemu juga. Ya luar biasa lah. Ya. Mas Gita sendiri tahu dengan sosok Raichan ini? Nggak terlalu kenal, tapi udah denger berapa kali ya ini ya, sepak terjangnya di dunia junior sepak bola Indonesia. Tapi ya itu tadi yang kalau aku bilang ini adalah gone too young ya kalau aku bilang ya. Artinya ini yang 17 Januari nanti dia baru berusia 18 tahun ya. Masih ke depannya masih akan panjang sekali. Nggak pengen mencari ini salah siapa karena ini takdir mungkin ya. Tapi yang jelas bahwa bepergian dengan jalan darat itu kan risikonya tinggi. Yes. Mungkin alangkah baiknya bila kedepannya klub itu menyediakan setidaknya ada 2 pengendara ya, sehingga mereka bisa bergantian atau jangan jalan di malam hari ya. Walaupun takdir itu bisa di kapanpun, tapi Tapi ini jadi pelajaran ya, bisa wacana-wacana meminimalisir. pencegahan kan bisa terjadi ya, karena mungkin saja kalau dengan lebih berhati-hati tidak akan terjadi seperti itu. Iya. Bung Yuke, masih ada yang ingin diceritakan tentang Raichan, Bung Yuke? Ya, ini kita harus belajar ya, klub harus profesional ya. Ketika klub itu sudah istilahnya mempercayakan tim mudanya untuk promosi, maka dia berhak di treatment sama dengan seniornya gitu.
Kalau seniornya dapat fasilitas A gitu, ya dia juga harus dapat fasilitas A karena dia dipromosikan Iya. dan berada di tim senior. Itu yang aku agak sayangin ya, di tim-tim kita itu masih ada disparitas perlakuan antara senior dengan junior walaupun sebenarnya mereka dalam tim yang sama gitu. Iya, dibeda-bedakan lah. Iya, apalagi ini cuma 2 orang gitu ya. Kalau 2 orang kenapa nggak sekalian aja berangkat pakai pesawat kan? Betul. Lebih safety dan saya kira juga biayanya nggak terlalu signifikan gitu. Ya betul tadi kata Gita bahwa ya takdir mah kita kan semua sudah ditentukan. Tapi kan sebelumnya kan pasti ada sebab dan ikhtiarnya apa sebabnya, gitu kan. betul. Itu yang mungkin kedepannya harus lebih diperhatikan. Soalnya secara umum nih Coach Akmal bisa juga mungkin tahu ya. Kita harus akui perlakuan pemain-pemain junior kita di sepak bola Indonesia itu jauh berbeda dengan senior. Ibarat bumi dan langit, nggak ada seujung kukunya gitu. Itu yang aku pengen dalam momentum ini harus klub itu membuka mata. Mereka sebelum menemukan pemain senior itu dari mana kalau bukan dari junior? Kalau bukan dari junior, dari bawah dulu. Iya, dari mana gitu. Kenapa harus dianaktirikan gitu ya? Padahal kan mereka ini masa depan gitu. Harusnya mudah-mudahan dari momentum ini LIB sebagai operator ada standar yang dibuat agar nanti EPA berikutnya ya Coach Akmal jangan seperti kemarin lah. Itu sebulan EPA main seminggu 3 kali itu nggak manusiawi 4 banget. kali sampai 5 kali tuh. Yang junior ya. Iya, yang junior kemarin Elite Pro. Ditambah kan kalau dilihat sekarang ini kan pemain-pemain junior kita beda mungkin ya sama dengan pemain-pemain mereka nurut gitu loh. Karena merasa masih junior ya, Cup ya. Ya, nggak berani Mereka pasti kan. tidak akan berani memprotes kalau naik darat ya naik kendaraan darat, lewat darat ya lewat darat udah itu. Bukan bermaksud pasrah tapi kan ya memang mereka ngerasa bahwa mereka belum senior, tapi ya itu klub yang harus melihat bahwa apapun kan mereka akan dipakai di senior pada saat mereka dibutuhkan dan itu yang harus perlakuannya sama. Iya, betul kata Bung Yuki tadi, tenaga mereka kan juga kan ya dibutuhkan karena juga senior kan juga dari awal dari junior. Gitu loh ya. Kalau namanya junior sih disuruh apa aja ke senior mau aja. Ya kan, yang namanya junior gitu loh. Mau main di senior apa aja dia lakukan gitu loh. Iya, ini banyak terjadi ya, dan ini kan ibaratnya di tingkatan Liga 1, kasta tertinggi di Liga Indonesia. Seharusnya memang benar-benar bisa difasilitasi ya, Bung Yuki. Mungkin ini concernnya adalah bagaimana para panitia dan juga klub bisa untuk menyamaratakan antara junior dengan yang senior. Lebih diperhatikan lah Intan maksudnya, jangan seperti sekarang ini kan seolah-olah kalau Elite Pro sekarang itu hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, jadi nggak tulus mereka untuk membina gitu. Iya, itu yang saya sangat sayangkan sih. Ini kan udah tahun ketiga ya atau keempat tadi Elite Pro, tapi secara manajemen prosedur itu klub-klub Liga 1 tuh memandang remeh sekali pemain-pemain juniornya. Iya. Padahal kehadiran mereka sangat dibutuhkan. Tadi Bung Yuki juga bilang untuk masa depan ya. Regenerasinya dari next situ generasinya juga. dari mereka ya. Bung Yuki, Karena kalau dilihat korbannya pun bukan cuma almarhum Raichan ya, karena bintang Yuda pun ada di dalam situ ya. Nggak bisa dibilang bahwa beruntung dia tidak terjadi apa-apa, tapi kan faktor shock itu juga pasti akan berpengaruh panjang nantinya buat perjalanan. Apalagi dia melihat temannya seperti itu Mas Gita kan, kecelakaan kan. Jalan jam 1 malam berarti Bang Yuki ya? Iya, jam 1 malam itu maksudnya dia dari persinggahan terakhir sebelum melaju ke Ketapang ya. Ketapang jadi, jadi dalam posisi yang sudah ngantuk memang tuh supirnya. Karena kan Jakarta Bali kan jauh banget dan supirnya cuma satu. Ini kan supirnya 2 biar gantian gitu kan. Jadi kalau diurut ke belakang tuh kita sesalkannya itu gitu. Iya. Bung Yuki, ini Bung Yuki tahu nggak apakah ada santunan atau seperti apa dari klub Persikabo sendiri atau dari panitia? Jadi saya perlu klarifikasi ya. Jadi mereka ini dibantu diantarkan ke puskesmas tempat terdekat dari kejadian itu oleh warga ya, oleh warga sampai sampai pagi terang menjelang siang itu belum ada dari manajemen Persikabo delegasinya datang untuk menengok atau menanyakan atau bagaimana. Saya juga nggak tahu apakah mereka belum dengar kabar, tapi sih rasanya sih terlalu absurd ya sampai sedemikian lambat sekali gitu ya. Sampai akhirnya Raichan Aji ini jenazahnya itu kita pulangkan dari swadaya orang tua gitu. Baru sampai di rumah duka manajemen Persikabo mengirim delegasinya gitu, dan kemudian ya banyak karangan bunga datang juga, santunan. Kita nggak hilangkan lah kalau itu ya. Termasuk dari LIB juga memberikan santunan. Saya apresiasi dan juga orang tuanya juga sedikit agak terhibur, walaupun buat dia sih sebetulnya
saya sih Om Yuke nggak ada artinya sekarang Rechan dikenal semua orang, tapi dalam keadaan begini, kalau saya boleh tukar katanya gitu, biarlah Rechan nggak dikenal, saya tarik dari sepak bola, tapi kami bisa tetap bersama-sama gitu. Aduh, itu yang saya tuh, ngerasa gimana ya, Iya. nyesek gitu loh. Iya. Tapi itulah yang terjadi, Intan. Saya terima kasih juga sama LIB sudah berikan tribute-nya untuk Rechan di saat game pertama kemarin, dan mereka juga mengirimkan staffnya dan juga mengirimkan santunan ke keluarga korban. Iya. Iya. Ini berarti artinya pas saat habis kejadian mereka dibawanya ke puskesmas ya, karena yang terdekat mungkin puskesmas di sana ya, karena kan Iya, karena memang ada masih rumah buta, itu sakit masih ya. subuh tuh, Intan, soalnya masih subuh, gelap gulita, jadi Iya. tidak ada yang istilahnya itu kan jalannya kan panjang dan berliku ya. Iya. Kanan kirinya tuh pohon-pohon sawah gitu. Jadi ya yang terdekat aja, warga yang terdekat. Terus si Bintang itu disadarkan bangun itu ya setelah kejadian itu, dia ditepuk-tepuk pipinya gitu, Mas bangun gitu. Dia baru bangun, dia baru lihat udah kecelakaan. Jadi dia sendiri juga nggak sadar, karena Rechan pun juga dalam keadaan tidur saat itu. Jadi itulah dia hilang setelah tidur itu, dia udah sama sekali lagi nggak melihat dunia. Yang di bangku depan itu Bang Yuke berarti Bintang ya Bang Yuke ya, di bangku depan. Ya, jadi benar, Bintang ada di bangku depan sebelah kiri. Rechan itu di belakang supir ya. Belakang supir. Emang habis banget kalau Supir. saya lihat itu emang kondisi mobilnya juga rusak parah ya, depannya juga. Ya. Tapi ya itulah emang kalau dibilang di belakang supir itu ya bisa kejadian Emang rawan banget itu. Iya. Ini kita doain ya, mudah-mudahan Rechan juga keluarganya diberikan kekuatan ya dan kesabaran, dan ini sekali lagi jadi pelajaran untuk semua klub, untuk para penyelenggara, pastinya untuk kita semua, untuk semua pihak ya, untuk bisa lebih berhati-hati dalam segala sesuatunya gitu, karena Ya. ini seharusnya masih bisa diminimalisir. Kalau udah ngantuk istirahat aja. Jangan Bener dipaksa. banget. Ya. Ya kan? Ya, nah ini kita langsung lanjut ya. Ini Bung Yuki masih bergabung sama kita kan ya sampai akhir berarti ya. Nah, nanti kita akan lanjut nih ke Persebaya versus Bali United. Nah, kemarin kan sebenarnya tadinya itu karena laga ditunda ya. Ya, Awal itu tahun week kita 17 disuguhin. harusnya. Ya, harusnya di week 17 ya. Ini kita disuguhin sama big match akhir tahun Persebaya lawan Bali United. Ya. Persebaya berhasil cukur abis Bali United dengan skor 3-1. 3-1. Nah, kemarin tuh juga salah satunya Spaso gagal ya, Ya, untuk mencetak penalti. penalti, ya. Nah, Mas Gita kemarin ngelihat pertandingan kemarin nonton full? Ya, nonton full, dan kalau aku pikir adalah itu kombinasi dari error di belakangnya Bali United dan kecepatan para pemain Persebaya. Kalau ada excuse bahwa Bali United tidak lengkap pemainnya, dengan tidak adanya Yabes, kemudian tidak adanya Kadek Agung, tidak adanya Nadeo, tapi sebenarnya excuse itu juga yang sama dengan Persebaya. Persebaya bahkan lebih ke pemain inti mereka ya. Hernando Ari tidak ada, penjaga gawang. Terus kalau kita lihat juga Irianto. ya, Rahmat Irianto nggak ada, Ricky Kambuaya juga tidak ada. Tapi gambarannya adalah kemarin keluar biasaan para pemain Persebaya dan Marcelo Ferdinand terutamanya, bagaimana dia leluasa. Gol pertama yang diciptakan oleh Samsul Arif lebih karena error di belakang United. Tapi kalau kita lihat gol kedua dan ketiga benar-benar kombinasi yang sangat baik dari para pemain Persebaya. Iya, Coach Akmal kemarin juga melihat kan bagaimana akhirnya Bali United. Ini kenapa sih Bali United kok bisa tertinggal sampai 3 gol di sini? Emang kita lihat sih memang lini depan Persebaya kemarin bagus banget sih serangan-serangannya. Jadi di situ yang saya pernah bilang ada pemain Marukawa itu adalah pemain yang punya solusi ya. Pemain yang smart bilang itu, bagaimana bisa menarik lawan, memancing lawan sehingga ada di situ ruang antar lini yang kosong. Itulah terjadi akhirnya mana ada bola-bola terupas. Kita kemarin dapat bola terupas tuh hampir semua. Gol dari Samsul Arif juga sama, golnya strikernya Bruno sama satu lagi Marcelino. Itu gol-gol bola-bola terupas. Itu luar biasa dan mungkin mereka punya motivasi yang tinggi ya Mas Gita ya, lawan Bali ya. Dan di sini juga mereka nggak bersandar dengan pemain-pemain yang absen di timnas. Ya, ada Irianto, Kambuaya, tapi mereka memberikan permainan yang maksimal bagi saya. Dan mereka juga punya organisasi yang bagus. Nah, kalau dari Bali sendiri sih mungkin juga komunikasi ya di belakang ini. Itu ada beberapa komunikasi yang miss gitu loh. Dan dapat Spaso, dapat penalti juga tidak dimaksimalkan kemarin ya. Mungkin nggak tahu kenapa, dan juga dapat juga Leonardo Tupamau. Nah, saya ketawa juga tuh nih. Leonardo Tupamau tuh depan gawang, bukan ke gawang, malah ke atas bolanya. Clearance di daerah lawan itu kemarin. Saya rasa seperti itu. Iya. Bung Yuki, ini kalau kita melihat pertandingan kemarin, Persebaya nih mainnya sangat dinamis ya. Tadi juga Mas Gita sama Coach Akmal bilang banyak kesalahan juga di lini belakang dari Bali United. Bung Yuki setuju nggak?
Iya, saya nonton ya itu sampai habis dari pertamanya. Ini pertandingan yang sangat berbeda sekali dibanding kalau kita lihat Persikabo lawan Arema ya. Iya, Aduh, betul. Persikabo lawan Arema tuh kayaknya nggak banget untuk main Liga 1. Nggak ada intensitas, kagak ada greget gitu ya. Sepertinya kedua kesebelasan dalam tanda petik sepakat gitu berbagi angka ya. Jadi peluang juga minim gitu ya. Kalau ini kan Tapi banyak kalau yang peluang. Tapi kalau yang Persebaya lawan Bali ini luar biasa. Itu pertandingan pressing counter yang sangat Iya, tinggi ya. apa ya menawan lah. Jadi mereka Iya. kalau istilah kita mah jual beli serangan lah ya. Karena Persebaya saya lihat lebih punya tenaga, kemudian mereka punya prosesor yang bagus pada diri Marcelino Iya. dan sepertinya Bali nggak bisa ngimbangin itu walaupun Eber Besa juga kontribusinya bagus ya. Tapi Iya. depannya itu tumpul kan kemarin itu nggak bisa selalu. eksekusi ya. Dan itu yang membedakan dengan Persebaya yang relatif lebih merata, terus mereka pemainnya memang muda-muda juga, dan mereka klinis dalam penyelesaian akhir. Itu yang membedakan sih. Kan sempat satu sama ya? Ya, Sempat satu satu sama. sama. satu. ya. Sempat satu Iya. sama, habis gol Samsul Arif kan, habis itu dibalas dengan Eber Besa. Ya, Ya, yang menarik mungkin dari Persebaya adalah ini bukan sekali ini aja lawan Bali United. Kalau dilihat kan setelah satu sama itu Bali United benar-benar attacking, lebih pressing ke arah gawangnya Persebaya. Tapi sama kayak waktu lawan Persib, tekanan-tekanan dari Persib itu diatasi dengan baik. Terutama kalaupun sampai ke penjaga gawang, save dari penjaga gawangnya juga baik sekali. Ini ini yang terjadi juga kemarin. Kemudian dari skema serangan itu yang mereka bisa menghukum Bali United sama dengan cara mereka menghukum Persib Bandung di bulan sebelumnya Desember. ya, yang waktu itu ya. Ini emang kalau kita lihat kecepatan para pemain ya coach ya. Ya, kecepatan para pemain itu juga pasti sangat diandalkan. Dan kita juga apresiasi dengan goalkeepernya dari Persebaya. Dan satu, emang kekurangan goalkeeper kita kadang-kadang kalau bola di long itu untuk bola naiknya itu Sulit atau ya? bola jam itu sulit. Itu banyak ya, harus duel-duel dengan striker-striker yang tinggi mas kita. Ya. Ya, itu yang harus benar-benar kita kita latih lagi lah kalau untuk goalkeeper kita. Ya, Bung Yuke, tapi kan kalau di Bali ini kan kita tahu ada Spaso ya, Spaso yang selalu jadi goal getter untuk Bali United. Nah, Iya. kalau Bung Yuke ngeliat kemarin Spaso main gimana? Kayaknya ada pairing yang hilang ya. Melvin Iya. Pelacic kan udah nggak ada di situ Betul, ya. betul. Ya. Iya. Jadi terus Lili Pali juga kok makin nggak kelihatan nih Nggak Lili Pali kelihatan. kesini Betul, kesini Lili ya, Pali, makin. ya. Jadi ya itu tadi saya katakan, jadi depannya tuh nggak ada link up ataupun koneksi yang bagus, dan cenderung Bali tuh kesini agak menurun gitu. Jadi itu yang dimanfaatkan oleh Persebaya. Transisi mereka juga bagus, saat mereka bertahan cepat sekali mereka turun gitu ke dalam. Begitu pas mereka bisa intercept, mereka counternya juga cepat lewat kecepatan si Taise Marukawa, kemudian si Marcelino. Samsul Arif yang sangat cepat, Marcelino yang Marcelino. bola-bola kuncinya tuh, umpan-umpan kuncinya tuh luar biasa. Ya. Itu yang jadi seperti membunuh dari Bali ya, karena mereka finishingnya tajam-tajam semua gitu, beda sama Bali. Ini Marcelino padahal harusnya cocok ya jadi lini depan AFF kemarin ya. Ya, belum terpantau juga kali Belum ya. Tapi pasti ke depannya under 23 harus ada dia di Iya. sini. Karena pasti kan nggak semua pemain yang akan bisa dipanggil Iya. nanti. Prospeknya oleh bagus Mas kita. Sintayong ya. Pasti salah satunya adalah dia. Dan kalau setuju dengan yang UK bilang tadi, klinisnya Persebaya tuh hampir di setiap individu. Kemarin kan mereka lepas Jose Wilson ya. Artinya aku sempat bingung kenapa Wilson dilepas karena dia kan di depan. Tapi kan ternyata mereka masih ada Taise Marukawa, kemudian ada Bruno Moreira, Iya. ada Marcelino Ferdinand, dan ternyata Samsul Arif di umurnya yang harus dibilang senior itu, dia ya kemarin gol pertama itu kecepatannya dia pada saat muda itu yang benar-benar masih Iya. terlihat. Betul. Kolektivitas juga yang saya lihat di Persebaya ini kelihatan sekali ya. Tune in banget tuh pemain dari Marukawa, Bruno, ya Samsul Arif, semuanya pemain dari semua lini masuk banget tuh Mas Iya, kita. betul. Iya, kolektivitasnya luar biasa. Ya, Bung Yuke Ini kan ini Intan, Gita dan Coach Akmal, ini Ya. sebenarnya promosi ya untuk pelatih-pelatih yang berani mengorbankan pemain-pemain muda ya. Iya, Ini betul. promosi gitu. Betul. Apalagi di pertandingan ataupun kompetisi yang ketat ini kita perlu kebugaran, dan itu ada di pemain muda. Jadi pelatih-pelatih yang punya visi untuk lebih mengembangkan pemain muda, saya doain dah Amin, amin, sukses amin. gitu ya. Amin. Amin, amin, Kayak amin. Persija, Persebaya, terus Persita ya. Yang Persita kan juga Coach Widodo senang pemain-pemain muda kan ya. Iya. Terus ya ada juga beberapa tim lain yang lebih mengedepankan pemain muda ya. Ini campaign yang bagus lah buat kita. Apalagi Coach Sintayong kan memang sekarang dia udah kelihatan kan mau potong satu generasi kan, senior kan. Dia naikin semua pemain mudanya. Ini kan sejalan visinya gitu. Iya. Dengan pelatih-pelatih yang memang senang lebih mengorbitkan pemain-pemain muda. Betul.
bagaimana pelatih juga tidak dituntut untuk menciptakan tim juara dan pelatih juga bisa Ya. menciptakan pemain-pemain muda ini untuk lebih bereksplor terus lah di kompetisi liga. Iya, iya. Kalau Bung Yuke melihat talenta-talenta pemain muda yang ada di Persebaya ini kan coach salah satu yang berani untuk memainkan pemain-pemain muda dan terbukti Persebaya ini tampil baik ya. Dan melawan Iya. Bali United kemarin melihat Bali United udah mulai menurun, performanya Spaso juga nggak terlalu baik, udah kehilangan juga orang yang biasa tandem sama dia. Ini melihatnya gimana nih Bung Yuke? Iya, Talenta-talenta yang dimiliki Persebaya. Mbak, saya kira prospeknya Persebaya akan lebih bagus ya. Maksudnya kalau dia bisa jaga momentum ini terus konsisten gitu ya. Wah, ini tim ini akan jadi kontender juga gitu di putaran kedua ya, kontender Bisa, betul. apa namanya juara ya. Juara. Karena ini kemenangan lawan Bali itu bukan sekedar 3 poin loh, tapi itu kemenangan moral yang besar untuk pemain-pemain muda Persebaya gitu. Masih ada Akbar Firmansyah, ya kan, masih ada Supriyadi yang belum turun Oh lagi. iya, Iya, Supriyadi iya, Di Persebaya. samping ada Mas Rino, Nadeo, itu kan angkatan-angkatan muda, ada Rizky Ridho. Wah, ini saya kira kita harus angkat topi lah. Iya. Saya harap juga tim-tim lain seperti ini gitu. Iya, Ya, betul. apalagi ini bekal juga kan karena kita bentar lagi juga menghadapi AFF Under U23 23 ya. dan juga ada beberapa Ya. turnamen-turnamen atau perhelatan-perhelatan akbar untuk usia muda ya Mas. Dan kalau aku ngelihatnya ini lebih kayak gini. Kalau kita kilas balik ke series pertama itu kan dalam 6 pertandingan itu Persebaya kalah 3 kali. Itu ada tekanan pada Coach Aji ya bahwa dan Ya, Coach Aji ya, ini mau ya. tidak mau ya harus pakai pemain muda, harus dicoba pemain muda ini karena mentok di 6 pertandingan pertama itu. Tapi ternyata terbukti berhasil Bagus, dia ya sampai sejauh ini. Memang mereka masih ada di posisi keempat, tapi mereka datang dari posisi ke 17 atau 16 ya di akhir seri pertama. Jadi seri kedua dan ketiga itu mereka benar-benar menghasilkan poin demi poin yang sangat baik sekali. Iya, Ya. iya. Dan Coach Akmal ini bener kata Bung Yuke ya, karena kan liga kita tuh sebisa mungkin harus bisa mengikuti atau menyamaratakan dengan timnas juga, karena kan nantinya kebutuhan timnas dan ini pemain-pemain muda ini sepertinya udah juga baru ya di akhirnya banyak sekali pemain-pemain yang dipercaya untuk di senior ini. Ya, yang pasti harus diberi kesempatan. Jadi kalau pengalaman saya untuk main muda itu nggak gampang tuh, Mas Gita Tan. Gimana, Jadi bagaimana sekarang main muda itu dalam latihan tuh harus memberikan kepercayaan sama pelatih. Bagaimana kita latihan tuh semaksimal mungkin, ya kan? Karena apa? Kita belum main aja udah dapet tekanan dalam latihan. Nah, ini nih pengalaman banget Tekanannya nih. dari? Tekanan dalam ya ke senior, ya kan. Terus dia juga harus memberikan performa. Tuh latihan aja sama kayak pertandingan. Nah, setelah kita main juga tekanan juga pasti ada lagi bagaimana kita bisa konsisten. Gitu. Jadi kalau saya banyak juga discuss ya dengan pelatih-pelatih bagaimana pemain muda ini jadi fisik yang diandalkan saat diberi kesempatan. Kalau mental itu kan pelan-pelan bertahap kan pasti kan akan tumbuh ya Mas Tumbuh, Gita ya, ya. ya. Jadi fisik ini yang jadi modal utama penting. Saya pun merasakan akan hal itu. Jadi dulu saya juga main di top level itu bagaimana saya nambah sendiri untuk menyamaratakan fisik saya dengan senior. Kalau senior kan mungkin kan udah dapat fixnya kan, udah dapat momennya kan. Kalau yang pemain-pemain muda ini belum. Kalau saya lihat jadi mereka harus lebih mengandalkan lagi fisik. Oke. Seperti itu. Jadi untuk menambah lah kekurangan-kekurangan mereka gitu Mas Gita. Ya, Dan tidak hanya itu aja, staf pelatih juga harus memberikan masukan-masukan saran yang positif untuk head coach. Nah, ini penting sekali ini. Bagaimana juga pelatih nggak sendiri nih Mas Gita. Kadang-kadang pelatih itu kan ya pasti ada perbedaan lah, ada satu karakter yang berbeda. Tapi bagaimana staf-staf pelatih ini bisa meyakinkan agar head coach ini memberikan kepercayaan bagi pemain-pemain muda. Iya, iya, iya. Nah, ini mungkin yang menariknya adalah kan kita kemarin kekurangan kita di AFF adalah posisi nomor 9. Iya. Dan itu yang akan kesulitan Mulai kalau terlihat ya. untuk dilihat di liga kita dengan posisi nomor 9. Karena sekarang kan praktis pemain senior juga dan sulit pemain asing. Dan sulit sekali ya menghilangkan posisi nomor 9 untuk pemain asing karena mereka terlihat subur ya untuk klubnya masing-masing. Bahkan klub seperti Persiraja yang ada di bawah pun posisi nomor 9 mereka yang paling menghasilkan selama ini itu tadi. Iya, ini menarik banget ya kalau akhirnya para tim-tim dan juga semua coach akhirnya bebenah kan di sekarang, dan ini juga ada Persija Jakarta yang mulai bebenah nih, beli banyak pemain. Nah, ini siapa aja ada Konate kemarin, Bustomi. Terus yang terakhir ada Ivan Jauhari juga ya. Iya. Terus siapa lagi? Ada Samuel di kiri kan, ini kan Iya, di Rizaldi kiri. kan bule kan lagi operasi kan, Cedera ya, dia cedera panjang kan, ya sudah sedang menjalankan operasi tapi udah selesai. Nah inilah mungkin untuk mengisi kekosongan-kekosongan, tapi yang mudah-mudahan dengan banyaknya pemain di gelandang ini
tidak merubah untuk sisi Struktur. gedor untuk struktur ke depannya untuk mencetak gol lah. Ini kan banyak main tengah juga nih. Iya. Ada Makan Konate, Bustomi, di situ ada Iya. Rohichan Mas Nah, Gita. ini kan Saya kalau Rohichan. Konate oke lah ya. Koncip, Tapi ya. kalau Bustomi Nah, itu kan juga gimana? Aku juga agak Usianya? ragu-ragu dengan Bustomi kenapa? Karena di Persela kan dia memang praktis reguler ya, 14 pertandingan dari 17 penampilan Persela. Tapi kan dia hanya 1 assist sejauh ini ya, nggak banyak. Kemudian dia open chances untuk scoring itu hanya tercatat 4 kali dari 14 kali penampilannya dalam 4 pertandingan yang berbeda. Jadi nggak banyak yang dibuat oleh Bustomi yang saya pikir juga udah tidak dalam kondisi peak pada saat dia masih dipanggil reguler untuk tim nasional. Masa-masnya. Tapi yang mungkin gadis. layak ditunggu adalah itu tadi Makan Konate tadi ya. Ya. Macan Konate Macan sekarang. Konate. Oh, ya, sekarang namanya udah Namanya Macan. Macan Macan Konate. Konate. Om Yuki gimana nih lihat Persija akhirnya membeli banyak sekali cukup banyak ya pemain-pemain yang dibeli Persija, salah satunya tadi ada Makan Konate, Bustomi, ada Ivan Jauhari juga. Iya, kalau aku lihat sih dari sisi kualitas yang masih mumpuni sih cuma 2 ya dari pembelian barunya Persija gitu. Siapa? Makan Konate sama Irfan Johari gitu. Nah, Ivan Johari Yang- bisa. Betul. Iya, yang aku pikir itu yang akan banyak diharapkan memberi kontribusi ya. Tapi kalau kayak Bustomi, Samuel, terus siapa lagi yang lain Iksan. belum terlalu kelihatan signifikan sih menurutku, karena mereka juga di klub sebelumnya tidak premier ya ininya ya perannya gitu. Iya. Ini tuh nanti mereka semua udah bisa dipakai ya, Pak. Iya, Udah bisa betul. diturunkan maksudnya Iya, pas sudah saat terdaftar. menghadapi siapa? PSIS ya? Iya, PSIS. malam ini dia. Malam ini. 20, Oh, malam 30, ini ya? malam Malam 20, ini, 30 lawan lawan PSIS. Iya, PSIS. lawan PSIS. Iya. Ini Dan- kita bakal ngelihat ya. Ya, harusnya. Gimana Mas Gita? Aku juga masih lihat karena PSIS pun belum bisa memakai Pratama Arhan dan Dewangga ya sejauh ini, dan tanpa 2 pemain itu kan kayak ada penurunan permainan dari PSIS. Kemudian kan pelatih mereka yang lama baru balik kembali ya. Iya. Imron keluar sekarang. Selama ini kan PSIS bagus di bawah Imron. Kakak Imron kan keluar akhirnya. Mau nggak mau harus diakui bahwa dengan adanya Imron mereka bagus. Ya. Kemudian Imron sempat keluar. Sempat ada penurunan, Imron masuk, mereka menang-menang kembali, tapi kan Imron sekarang sudah berakhir di sana, pelatih yang lama balik kembali, nah masih harus dilihat bahwa ini imbangan kekuatan sebenarnya Persija berhadapan dengan PSIS yang sedang dalam fase menurun di series ketiga kemarin. Iya. Bung Yuki melihatnya gimana nih nanti Persija akan menghadapi PSIS. Kalau Persija kan akhirnya dia akan memakai pemain-pemain barunya, PSIS akan kembali lagi dengan pelatih yang sebelumnya ya. Akhirnya coach siapa namanya Kakak Im akhirnya keluar. Ini Kakak Im luar biasa ya. Gimana Bung biasa. Yuki? TSG sekarang kakak TSG. yang ngawasin semua pemain. Iya. Ya saya kira ini pertandingan klasik ya. Ah. Mungkin memang nggak seklasik kalau Persija ketemu Persib, tapi tetap nih tim-tim serikatan yang punya reputasi di masa lalu itu kalau saling bertemu selalu menghadirkan intensitas pertandingan yang menarik gitu loh. Iya. Dan saya kira sih 50-50 lah ya, karena masing-masing punya plus dan minus gitu. Tinggal nanti bagaimana tim yang bisa cepat beradaptasi dengan atmosfer yang boleh dibilang ini baru kan ya, main di Bali, terus mereka habis libur panjang, pergantian pemain ya, terus perubahan taktikal itu kita baru bisa mungkin menganalisa setelah pertandingan pertama, baru kita bisa lihat oh ternyata perubahannya seperti ini, oh ternyata nggak berubah, oh ternyata seperti kayak kemarin lah, kita kan nggak nyangka tiba-tiba Persebaya langsung ngegas gitu ya, kalahin tuan rumah dalam tanda petik ya, karena bermain di Bali. Ya ini kalau gitu sekarang singkatnya prediksi kalau dari Coach Akmal, prediksi Persija versus PSIS. Ya, saya pakai baju Persija juga Oh sih. iya, salah ya nanya ya. Persija, Ya, Pasti tanya nih. Udah ada P-nya kan, ya kan? Iya berapa lah? Berapa? Lu tuh cuma kayak orang nawar sih berapa? Kayak di pasar aja gitu kan. Ya bisa kalau nanya prediksi menang apa kalau udah pasti Persija Oke. kan? Kalau gua sendiri setengah yang penting 3 poin. Mau setengah, mau 2,5, yang penting 3 poin untuk Tempurnya. Persija. Ya kan? Persija diunggulin Persija setengah ya. Aduh. Pokoknya ini kan pertandingan di awal putaran kedua ini kan bagus buat modal setiap tim ya Mas Iya, kita ya. betul. Persebaya sudah dapat modal kemarin pun juga mungkin Persikabo sama Arema walaupun berbagi poin ya kan tadi sama Bang Yuke bilang masing-masing berbagi poin tapi itu modal buat mereka percaya diri ya Mas Gita ya. Nah kalau saya mungkin prediksi 2-0 atau 1-0 buat Persija. Bismillah Menang lah ya mudah-mudahan Persijanya. ya kan. Bismillah. Mas Gita. Soalnya kena Kakak Im. Kenapa? Ya itu tadi ya sepakat sama UK sama yang aku sebutin tadi bahwa
ini dua-dua tim yang dalam proses menurun, PSIS terutama ya, menurun di seri ketiga dan nggak yakin mereka akan cepat bangkit sekarang. Peluang untuk hasil imbang sangat besar di pertandingan ini. Imbang dengan gol ya. Imbang dengan gol, 1-1 lah ya. Iya. Om Yuke? Iya, saya pikir 50-50 lah, Imbang sama ya? lah. Imbang lah. Tapi nggak tahu saya skor atau enggak. Ini pertandingan yang nggak gampang lah bagi kedua kesebelasan. Oke. Nah, ini juga ada fenomena baru nih ya dari para pemain-pemain Liga 2. Banyak pemain Liga 2 yang ini kan Liga 2 udah selesai ya. Udah selesai terus ada gitu mereka banyak yang akhirnya juga dibeli pindah ke Liga ke pemain-pemain ke Liga 1. Ini kok bisa sih mereka tetap main juga gitu padahal ini kontraknya gimana sih atau aturannya gimana sih Kalau harusnya? tadi di luar tadi Bes bilang gila Liga 2 tuh Liga 1 tuh masih lama banget ya. Iya. Masih sampai bulan April kita nggak tahu berapa lama istirahatnya Liga 1 sampai Liga nanti mulai Bisa lagi. 6 bulanan Ya lebih jadi kan. pemain-pemain ini kan praktis 6 bulan ke depan nggak ada tempat kalau nggak ada tempat bernaung ya mau nggak mau ya sah-sah aja kalau mereka Iya, enak. ada di Liga 1. Kalau nggak salah yang paling banyak merekrut dari pemain Liga 2 PSM ya. PSM Makassar PSM ya. ya, 11 PSM. pemain, 7 diantaranya datang dari Liga 2. Iya, Ada dari banyak Persis, banget. ada dari Iya. Persiba, ada dari PSIM. Betul. Itu gambaran bagaimana ya Dan itu Git, pemain tim yang paling banyak melepas dari Liga 2 ya Persis Solo. Iya, Solo, betul. iya. Tapi kok Betul. emang bisa ya Om Yuke ya? Misal dari Liga 2 ini udah selesai terus mereka langsung lanjut ke Liga 1 itu Bisa. aturannya Iya. gimana sih? Bisa. Bisa ya? Nanti Ini awal kompetisi sekarang Liga 1 Jackson Tiago strikernya. Iya, bisa jadi. Aku mau cuma katakan welcome to Indonesian football. Nah, ini cuma ada di Indonesia. Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak zaman gua dulu? Gitu. Ini enak banget kan. Jadi kan ibaratnya Curhat nih, curhat. dapur kan ngebul terusan, ya kan? Dapur ngebul terus nih ya Oh kan? gitu. Ini jadi masalahnya dapur. Nah tadi Om Yuke bilangnya kenapa welcome to sepak bola Indonesia. Maksudnya Ya, di artinya gimana nih? Di Artinya Indonesia ini bagaimana aturan nih? itu ya di Indonesia ini regulasi itu Iya. semua based on kompromi gitu. Iya, Jadi betul. tergantung kompromi petinggi-petinggi klub-klub gitu kan. Ya ini yang sebetulnya nggak boleh terjadi ya. Harusnya kalau udah ditetapkan di awal kan manual liganya kan sudah bicara di situ. Jangan berubah kayak misalnya kemarin Liga 2 tiba-tiba di babak 8 besar ada jendela transfer baru. Oh iya Itu berubah. kan aneh gitu loh. Iya. Makanya seperti pemain Alvin terus siapa lagi tuh. Bisa Nah, masuk tiba-tiba ya. dipinjamkan ke klub Liga 2 yang bermain di 8 besar. Ini kan absurd gitu aturannya. Iya. Kalau udah ditentukan jendela di awal itu adalah 2 kali di pertama sama di jeda gitu ya sudah. Masa di 8 besar ada jendela transfer lagi nih kan. Aduh, Indonesia. Yang menang banyak tuh agen Bang Yuke, menang banyak Agen. Bang Yuke ya kan? Tapi emang Liga Indonesia tuh Nyayur. sepak bola Indonesia tuh banyak yang aneh-aneh. Bukan cuma transfer. Coba lihat ada stadion di mana yang ada pohon di dalam tribun. Itu cuma di Indonesia. Di stadion 10 November itu cuma ada itu. Tadi kita bahas ya, Mas. Ada 2 pohon tumbuh di dalam stadion itu di dalam tribun. Itu cuma ada di Indonesia. Cuma ada Terus di Indonesia. kalau kita lihat final Liga 2 kemarin, ada satu pakai seragam hitam, satu pakai seragam merah. Biarpun orang TV udah marah, itu nanti warnanya sama loh Sama. kalau di kamera masuk. Betul. Iya. Ya tetap aja dipakai. Jadi Dipakai. kelihatan sama mereka. Itu untung nggak Betul. hujan. Apalagi Kalau gelap. hujan itu udah Udah ya gabungan sama ya. gitu loh. Kalau kena Kasih- keringat ini juga kasihan gelap juga Mas. komentator. Ya itu tadi kompromi itu tadi. Iya. Kompromi itu sangat tinggi sekali di Liga Indonesia. Di Oke, sepak bola Jadi kalau Indonesia. orang bilang gini, kalau orang bilang Liga Dangdut Indonesia Liga, aku bilang ini Liga kompromi sebetulnya. Justru di Tarkam yang ketat aturannya. Oh, Biasa. Tarkam Akmal inget tuh kalau melipir main ke pinggir garis tuh hati-hati ntar dibacok tuh bola yang Dibacok. pegang Kecuali bola, kalau pegang gergaji. bener Bang Yuke bisa gitu. Tapi kalau bisa takut harus ke pinggir Bang Yuke. Soal saweran banyak di pinggir. Ya kan? Kalau dimasuk kos kaki deh itu Cuma di sawerannya. Indonesia bisa nyawer ya. Indonesia yang bisa nyawer. Nah ini ada CEO ya sekarang bergabung sama kita, Bang Valen. Udah ada? Arema nggak Halo? diomongin Tan. Oh Arema, belum ya? Oke kenapa? Arema nggak diomongin. Arema. Diomongin nanti. Iya ini cuma terjadi Kenapa, di Bang Valen udah gabung ya? Udah, Bang? Mas. Yo, Ya, ini kita lagi ngomong nih masalah regulasi di sepak bola Indonesia yang sering banget berubah. Ini kan banyak pemain-pemain Liga 2 yang kemarin udah selesai main di Liga 2, terus akhirnya lanjut nih sekarang ke Liga 1. Bang, apa Iya, lagi di itu. Swiss ya? gue lagi lagi camping. Ajak-ajak lah.
Camping tuh, lihat tuh, camping tuh. Oh, kirain lagi di Anfield itu pakai Iya, itu. ya Aduh. kan? Mau salah ke, mau benar ke. Lagi nunggu Fania ganti baju. Oh, kok nggak nemenin dong nggak ya? Ya menurut gua itu rezekinya pemain ya, Iya. sama pelatih. Iya. Dengan Agen juga bro, Dengan- agen. iya agen juga karena ya ini yang disebut ada celah kan. Iya. Gitu, ada celah yang menguntungkan tapi legal gitu. Jadi nggak ada yang nggak bisa disalahkan. Iya, betul. Kalau Jadi intinya kalau ya. gua mengkalkulasi kalau pemain yang dari Persis Solo, kalau isunya bener, menurut gua lebih untung mereka daripada pemain yang di Liga 1. Iya, betul. Karena gua dengar di Persis Solo kan angkanya gede-gede tuh. Bonusnya apalagi Nah. juara ya. Kalau dia bisa lanjut dulu, terus nanti misalnya balik lagi atau apa ya rezekinya mereka gitu kan. Rezekinya, Jadi iya. ya sekali-sekalilah rezekinya pemain, rezekinya Iya. agen, rezekinya pelatih. Tapi ya memang ini kan terjadi karena aturan dari penyelenggaraan Liga 2-nya berubah-berubah kan. Iya. Gitu loh. Jadi mungkin itu juga harus diperhatikan next-nya gitu. Jadi bagaimana supaya pemain tetap berada di tim yang sama hanya dalam satu musim, tentu harus disesuaikan juga dengan lama bermainnya karena memang Liga 2 kan cuma sebentar. sangat bentar. Dan ini pun kita bicara yang lolos ke babak berikutnya loh. Berikutnya, Yang nggak iya. lolos kan udah lebih lama lagi belum udah nggak main gitu. Iya. Jadi sah-sah aja, tapi mudah-mudahan next-nya penyelenggaraan Liga 2 bisa diatur sedemikian rupa supaya bisa sama ininya gitu loh, timeline-nya sama Liga 1 sehingga kontrak mereka pun akhirnya ya satu season tuh tetap 10 sampai 12 bulan gitu menurut gua. Tapi selama masih begini nikmatilah para pemain, agen, kalau yang belum dapat tim Liga 1 buruan cari gitu. Buruan cari, ya kan? Yang kedua adalah berarti nggak jauh-jauh beda kualitas Liga 2 dan Liga 1. Iya. Karena Iya. toh pemain-pemain dari Liga 2 banyak yang akhirnya diambil lagi gitu ke Liga 1. Berarti kan nggak terlalu jauh gitu ininya apa Perbedaan kualitas. perbedaan kualitasnya gitu loh. Jadi ternyata ya seperti itulah keadaannya. Tapi sekali lagi ya udah manfaatin dulu deh, sama lagi rezeki begini ada celah, Iya. bisa dapat Tekken. gede ya kan. Tekken Ya yang sudah. penting. Tekken yang penting. Dan yang penting dibayar ya. Iya, itu jangan. Jangan kontraknya gede didengarnya diberitain oh sekian M giliran misalnya ada keterlambatan nggak ada yang tahu gitu kan, kesian pemainnya, orang taunya oh dia gede tuh gitu. Coach Akmal gimana pengalaman waktu itu jadi pro player, Coach? Iya, kalau udah Masalah Ramdhani pergi kontrak. kemana Mal? Ramdhani Ramdhani ke PSS Sleman, Bang Valen. Oh, Ke Sleman, ke tapi Sleman. dipinjamkan sama Persija. Nanti balik Oh, lagi belum musim ada. depan. belum ada di berita tuh, bocor di sini nih. Udah, Ya. baru tadi. Untung tuh Bang Valen tuh yang buka tuh. Jadi Ramdhani sudah Gimana? berpamitan sama teman-teman pemainnya. Persija ya. Ya Persija. Nah, jadi emang sih kesempatan yang minim yang Ramdhani dapat ya Mas Gita ya. Ya di Menit dengan bermainnya. menit bermain dengan Alessio ini, jadi ya mau nggak mau kan ya jujur aja siapa sih yang nggak betah di bangku cadangan terus kan, camat kalau bilang cadangan mati. Ya mau nggak mau kan pasti kan hijrah lah, cari suasana baru lah gitu loh. Tapi cuma dipinjemin Seperti dipinjemin sepertinya. ke Sleman. Iya, Sleman, PSS Sleman. Sudah berangkat kan juga sudah berpamitan semuanya, sudah berangkat. Oke. Mungkin nanti bisa langsung, nggak tahu lah ya. Sleman pelatihnya masih Enggak, udah bukan Dejan lagi. udah bukan Dejan lagi Mas Gita. Di akhir series ketiga kan dia bilang. Oke. Dejan. Kemarin pelatihnya sama Teko juga kemarin yang di Ya, depan bukan Teko tuh. Katanya Teko tidak ada di tempat sampai 2 pertandingan ke depan katanya. Oke. Oke. Kenapa tuh? Tahu Mas? Nggak tahu, tidak tahu Oh, nggak ada alasannya. beritanya. Liburan kali, liburan dia. Masih liburan Natalan, masih Natal tahun baru. Berhasil Balik kesininya harus karantina dulu lagi. Brazil itu jauh dan orang Brazil tuh rata-rata kalau udah liburan malas balik. Iya. Iya. Tapi Bukan begitu, Cup? El Gordo itu pengalamannya Ronaldo tuh. Tapi melepas Ramdhani Lesalhum walaupun hanya dipinjamkan ya ke Ya. PSS Sleman, ini yang keputusan tepat atau tidak nih Om Yuki? Aku tuh merindukan ya Ramdhani yang dulu gitu. Kan kita tahu pemain ini pemain kreatif, Iya. imajinatif, punya visi yang bagus. Tapi somehow dalam beberapa musim terakhir kok dia seperti nggak dapat kepercayaannya dari pelatih Persija gitu. Iya. Dia kan dulu sempat inilah jadi ikon lah setelah BP kan, bakal jadi penerus pemimpinnya lah gitu. Tapi terus meredup gitu.
Ya mungkin nanti Coach Akmal bisa terangin, barangkali ini ada tes pelatih juga kalinya. Kan Iya, Coach. setiap pelatih kan beda-beda Iya, kan. beda-beda Kan? ya. Ya, itu Betul, yang kayaknya. mungkin membuat Ramdhani hilang. Padahal menurut aku dia masih potensial sebetulnya. Sama kayak Zola lah. Kalau Zola di Persib kan dia sampai apa ya, jagung berubah jadi jambu juga nggak akan mungkin bisa bisa keluar gitu penampilannya. Nah dia begitu pas pindah ke Lamongan kan dia mendapatkan spotlightnya sendiri gitu. Iya. Oke Jadi deh. mungkin Ya. Ramdhani juga harus keluar dari zona itu, zona nyaman itu. Iya. Nah dia coba di PSS Sleman, ya kita doakan lah, kita nanti bisa melihat Ramdhani yang dulu gitu. Iya, amin. Kita bakal lihat ya nanti Iya, Ramdhani gimana. mudah-mudahan Oke deh. lah. Ini seru banget hari ini, banyak pembahasannya. Tadi paling sebentar banget terakhir. Pernah dikontrak berapa lama, Coach? Ya pernah kontak paling lama Paling pendek, 2 paling tahun pendek lah. maksudnya paling pendek. Paling pendek 1 bulan pernah. Nggak digaji 1 bulan pernah. Oh, Nggak apa-apa ya kan. Pindah, Oke, pindah, oke, oke. Pindah, Liga 2, pindah. nggak pernah pindah Jadi Liga 2, Liga 1 pernah? iya, sampai kita naikin kontrak di bawah pun Oke, Jambu, oke. pun Mangga pun pernah. Oh. Di hotel berbintang 5 pernah. Sampai Terus? kita tidur di Crown Plaza, sampai di musola pun pernah. Oke. Ya Oh, kan? Jadi pernah dikontrak 1 bulan Pernah, doang. Itu gimana ya kan? ceritanya nanti kita bahas ya di episode minggu depan. Makasih banyak Om Yuki, makasih banyak Bang Valen, CEO, makasih Coach, makasih Mas Gita. Thank you for watching. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.